wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan kemudahan kepada kita semua untuk sama-sama kita menggali dan mendalami tentang akidah Islamiyah. Yang ini merupakan pembahasan yang sangat mendasar. Menjelaskan tentang perkara pokok-pokok agama yang sudah kita ketahui bahwa seluruh para nabi, para rasul, mereka adalah sepakat di dalam bab akidah. Walaupun dalam sisi syariat kaifiah ibadah mereka berbeda-beda, tetapi dari dasar ketauhidan mereka adalah sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Maka insyaallah subhanahu wa ta'ala, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke kitab yang keempat dari serial Ta'lim Tauhid kita ini. Setelah yang pertama kita selesai Salasatul Usul, selesai Kitab Tauhid, selesai Qawaidul Arba, dan insyaallah kita akan masuk ke risalah berikutnya adalah Usulus Sittah. Usulus Sittah. Usul maknanya adalah asal, pondasi, yang disebutkan para ulama. Makna asal adalah ma yambani alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya bangunan-bangunan lain. Itu asal. Maka ibarat bangunan rumah, maka pondasilah. Asal itu pondasi. Ibarat suatu pohon, maka akarnya. Dan ini sangat menentukan bagus dan buruknya bangunan. Maka penulis kitab di sini menyebutkan 6 kaidah, 6 usul yang tentunya beliau ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di dalam bab ini penulis kitab bukan sekedar menjelaskan masalah tauhid uluhiyah saja, tetapi beliau menjelaskan bab-bab yang lain. Yang intinya bahwa penulis kitab di sini menjelaskan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan syariat sudah sangat lengkap, sangat terang dan jelas. Tapi tetap ada sebagian manusia, bahkan orang-orang terpilihnya di kalangan manusia, mereka salah memahaminya. Jadi masya Allah, penulis kitab di sini meluruskan kita. Itu mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita ini beragama hanya sekedar ikut-ikutan. Walaupun tokoh-tokoh, walaupun banyak orang, mayoritas mereka meyakini suatu keyakinan, tetapi menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kewajiban kita adalah meninggalkan ucapan-ucapan mereka dan kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah apa? Ini ucapan hampir seluruh ulama mazhab. Agar kita beragama itu dengan dalil, bukan mengikuti kebanyakan manusia. Sampai kata Imam Malik rahimahullah, di antara ucapan yang sangat masyhur dari beliau, kullun yu'khadu aw yutraku min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diterima dan ditolak ucapannya, kecuali penghuni kuburan ini. Beliau menunjuk kepada kuburan Nabi SAW. Karena ucapan manusia, pendapat manusia, ijtihad manusia, tidak ada jaminan kebenaran, tidak ada jaminan keselamatan. Melainkan ucapan Rasul itu jaminan keselamatan. Maka penulis kitab di sini, masya Allah menerangkan kepada kita tentang 6 usul di dalam kita memahami agama. Kita baca dari ucapan penulis kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian cetakan disertakan Bismillahirrahmanirrahim, ada sebagian tidak. Beliau mengatakan, min a'jabil ujabi wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhanun. Thumma ba'da dhalika ghalata fiha adqiya'ul alami wa uqala'u bani adam illa aqallal qalil. Beliau mengatakan, min a'jabil ujab, termasuk perkara yang sangat aneh, perkara yang sangat menakjubkan. Wa akbarul ayat, dan termasuk ayat tanda kebesaran Allah yang sangat besar, yang menunjukkan tentang maha mampunya Allah. Zat yang Al-Malik,
maha mampu, al-ghallab, maha menaklukkan, adalah sittatu usulin, adalah 6 usul, 6 pokok ini yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan penjelasan yang sangat terang, ya, bagi orang-orang awam. Ya, fawqa ma yadhunnun, di atas persangkaan orang-orang yang menyangka. Insyaallah perhatikan, jadi beliau gambarkan bahwa ya Islam itu menerangkan perkara-perkara agama ini dengan sangat terang, sangat jelas. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halikun. Kata Nabi, sungguh aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih yang sangat terang. Malamnya saja seperti siangnya. Tidaklah orang yang menyeleweng darinya, melainkan dia akan celaka, akan binasa. Tuh, Rasul menggambarkan bagaimana jelasnya Islam yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan semua perkara. Ya, telah jelaskan semua perkara. Nah, tapi kata beliau, "Tsumma ba'da dzalik", kemudian setelah itu, ghalata fiha adzkiyaul alam. Ternyata orang-orang cendekiawan yang cerdas, mereka keliru di dalam memahaminya. Ya, illa aqallal qalil, melainkan sangat sedikit di antara mereka yang tidak keliru. Masya Allah, ini ya. Jadi beliau menggambarkan kepada kita, ya, Al-Quran yang begitu terangnya, begitu jelasnya. Ternyata apa? Ternyata di situ ya ada sekelompok manusia, bahkan cendekiawannya mereka, yang mereka salah memahami dalam perkara tersebut. Nah, beliau menyebutkan di sini ada 6 perkara yang itu merupakan pokok agama, tapi apa, orang cerdas pun mereka tersesat di situ, mereka menyeleweng di situ. Apa saja? Maka nanti akan beliau jelaskan dari 6 kaidah yang ada. Ya, maka dalam muqaddimah ini menunjukkan kepada kita yang pertama adalah ahammiyatu usul sittah, itu pentingnya 6 pokok ini. Ini faedah yang pertama adalah apa? Pentingnya kita mengetahui 6 pokok ini. Ya. Yang kedua bahwa ini menunjukkan tentang apa? Jelasnya usulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki pondasi yang sangat jelas. Ya, tidak ada kesamaran padanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, wa kadzalika ya nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami rinci ayat Al-Quran dengan serinci-rincinya. Insyaallah ya, Allah rinci. Kalau dalam Al-Quran masih sifatnya global, mujmal, Allah rinci dengan hadis. Itu ya, Allah luar biasa nih menurunkan Al-Quran dan Sunnah ini betul-betul merinci terhadap ayat-ayatnya. Walitastabina sabilul mujrimin, dan akan semakin jelas jalannya orang-orang yang jahat, orang yang tersesat. Insyaallah ini di antara fungsi Allah menjelaskan Al-Quran dengan sangat rinci. Ya, dan juga Rasul mengatakan, walaqad taraktum 'alal bayda, sungguh kami tinggalkan kalian dalam keadaan yang sangat terang putih. Ya, lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siangnya. La yazihu anha illa halikun, tidaklah orang yang menyeleweng dari apa yang Rasul bawa itu, melainkan mereka akan binasa. Ya, dan Nabi sudah menjelaskan itu semua. Ya, semua para nabi menjelaskan itu semua. Sampai dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Rasul mengatakan, tidaklah ada seorang nabi pun sebelum aku, melainkan mereka ya akan menjelaskan kebenaran ya kepada umatnya, apa yang mereka ketahui. Wa yundirahum, dan akan memperingatkan mereka setiap kejelekan yang mereka ketahui kepada umatnya. Coba para nabi itu, maka disifati para ulama nabi sebagai apa? Sebagai orang yang terpercaya di situ. Ya, tabligh, sifatnya nabi tabligh, itu menyampaikan segala yang Allah terangkan kepada beliau. Maka tatkala Rasulullah SAW beliau berkhutbah di Haji Wada, maka di antara isi khutbah beliau mengatakan, ala hal balaghtu, apakah kalian menyaksikan bahwa saya telah menyampaikan segala risalah? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala syahidnya, tentu ya Rasul,
kami menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan segala risalah yang Allah turunkan kepada engkau. Masya Allah, ini perhatikan. Maka begitu kejadian hari itu, mata-mata para sahabat berlinang air mata. Kenapa? Tugas Rasul sudah selesai, ya, menyampaikan risalah. Ditambah lagi beliau mengucapkan kalimat perpisahan. Apa kata beliau? La'alli la alqakum ba'di. Boleh jadi aku tidak akan ketemu lagi setelah hari ini. Maka serentak para sahabat Nabi SAW yang jumlahnya puluhan ribu semua menangis, mencucurkan air mata. Kenapa? Ini merupakan haji perpisahan, ini merupakan kesempatan terakhir mereka bertemu dengan Nabi SAW. Ternyata betul, sekitar 3 bulan setelah kejadian haji wada itu, wafatlah Rasul SAW. Ya, wafatlah Rasul SAW. Ini Masya Allah. Nah, ini Bapak sekalian, ini semua menunjukkan bahwa bagaimana kesungguhan beliau, ya, tatkala menjelaskan kepada umatnya segala kebaikan dan memperingatkan segala kejelekan agar kita tidak mendekatinya. Ya, cuman Bapak sekalian, Al-Quran menjelaskan dengan begitu terangnya, cuman apa? Kebanyakan kita ini tidak mau memperhatikan. Ya, baca Al-Quran bukan bagaimana tadabbur, bagaimana merenungkan ayat. Cuman kebanyakan kita pol-polnya apa pertama? Benarkan tajwidnya. Pol-polnya lagi, paling dia akan menikmati merdunya suara para pembacanya, para qoreknya. Itu kan, itu keliru sekalian. Kalau Al-Quran cuman itu sangat keliru. Tetapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Mengapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran, tidak merenungkan Al-Quran? Andaikan Al-Quran datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka mendapati banyak perselisihan di dalamnya. Perhatikan Bapak sekalian, Allah ingatkan kenapa kalian tidak tadabbur. Nah, maka di sini penting, ya, sekarang model belajar kita tingkatkan lagi. Bukan sekedar kita membaca Al-Quran, bukan sekedar kita, ya, mendengarkan lantunan suara Al-Quran, bukan sekedar menjadikan Al-Quran sebagai obat, bukan itu. Tetapi kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Nah, baru kemudian kita menjadi orang tadabbur. Dengan seperti itu kita bisa mengambil, ya, manfaat yang sangat besar yang ada di dalam Al-Quran. Gitu ya. Jadi kita tingkatkan sekarang. Ya, sekarang media luar biasa dimudahkan. Bagi kita yang belum bisa berbahasa Arab, Masya Allah, ya, tafsir para ulama itu ada di internet, tinggal kita buka. Jadi kita membaca ayat tahu apa maksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, dengan demikian kita tidak akan salah paham. Ya. Kemudian yang ketiga dari pembukaan penulis kitab ini menunjukkan bahwa ya, banyak dari kalangan cendekiawan, ya, para orang-orang terpelajar, ternyata mereka mereka keliru di dalam memahami perkara-perkara seperti ini. Perkara 6 usul yang beliau sebutkan ini, banyak yang mereka tergelincir di dalam memahaminya. Ini juga menunjukkan bahwa kebenaran itu bukanlah diukur dengan banyaknya pengikutnya. Sekali lagi, kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Tetapi kebenaran itu ukurannya adalah mencocoki atau tidak petunjuk Nabi SAW. Itu yang menjadi patokan. Ya, maka Nabi SAW dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah ibn Abbas, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul menceritakan, "Uridat alayyal umam." Suatu ketika ditampakkan kepada umat-umat. Ya, fara'aitun nabiyya wa ma huwa ar-rahad. Maka aku melihat seorang nabi yang pengikutnya ar-rahad. Rahad antara 3 sampai 9. Coba, bertahun-tahun, ratusan tahun berdakwah, berapa yang ikutinya? Antara 3 sampai 9. Wan nabiyya wa ma huwa rajul wa rajulan. Ada lagi nabi pengikutnya cuma 2. Ada lagi nabi pengikutnya cuma 1. Wan nabiyya wa laysa ma'u ahad. Dan ada lagi nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, 0 pengikutnya. Bertahun-tahun berdakwah, 0 dari pengikut. Perhatikan. Ya, ini apakah dakwah nabi mereka salah? Keliru? Tidak sama sekali. Yang menjadi patokan kita bahwa ini menunjukkan kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya jumlah. Bahkan kalau kita selalu mengikuti kebanyakan, apa kata Allah? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mengikuti banyak manusia.
Ya. Dan kalau kita berdakwah menyampaikan kebenaran, jangan ikut kebanyakan manusia. Jangan cari ridhonya manusia. Ya, maka Imam Syafi'i beliau pernah mengucapkan kalimat yang sangat indah dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan apa? Bahwa ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu sebuah cita-cita yang tidak mungkin akan tercapai. Itu kata beliau. Fa'alika bis-sabil, hendaklah kalian mengikuti jalan yang lurus ini. Ya, dan amalkanlah itu. Ini kata siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita mencari ridhonya manusia nggak mungkin akan didapat. Kita mau baik mau buruk mesti ada yang komentar negatif. Gitu ya. Maka dalam kita memegang kebenaran itu sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul ya melakukan agama ini karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya, mencari akhiratnya. Apa kata Rasul? Dalam hadis Aisyah Rasul mengatakan manil tamasa ridallahi bi sakhati minan nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Ya, Rasul mengatakan barang siapa yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan murkanya manusia. Yang penting Allah ridho walaupun manusia benci kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita? Radhiyallahu anhu. Allah akan ridho kepadanya wa arda anhu nas, dan Allah menjadikan orang ridho kepada dia. Masya Allah. Tapi sebaliknya, wa manil tamasa ridhon nasi bi sakhati minallah sakhitallahu alaihi wa asqata alaihi nas. Barang siapa mencari ridhonya manusia, ya, walaupun Allah murka kepadanya, Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan orang-orang murka kepada dirinya. Tidak ada untungnya sama sekali. Ya, maka ini kita perlu dilatih. Akidah seperti ini kita latih. Kita beribadah bukan karena siapa-siapa. Teman kita ngaji ikut ngaji, ibadah ikut ibadah, tidak. Tapi kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Iya. Jadi yang nomor 3 ini menunjukkan bahwa banyak dari kalangan manusia mereka tergelincir dalam perkara-perkara 6 usul tadi. Ya. Dan kemudian yang berikutnya ya, bahwa dalam muqaddimah penulis kitab ini, penulis menjelaskan tentang apa? Bahwa namanya kebenaran dan kebatilan itu selalu akan berbenturan. Selamanya akan berbenturan. Ya? Iya. Maka apa namanya? Allah sebutkan qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ucapkanlah telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan sirnalah kebatilan. Ya, karena kebatilan mesti akan sirna. Perhatikan ya. Loh kok sekarang kebatilan lebih banyak? Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamul Mannan, beliau menyebutkan bahwa yang hak itu mesti akan menang. Cuman terkadang di sebagian tempat kebatilan ini lebih mendominasi, ya, lebih mewarnai. Ya, maka kewajiban kita adalah apa? Mendakwahkan kebenaran. Kapan kebenaran didakwahkan, maka akan apa? Akan redup. Ya, kebatilan bahkan lama kelamaan tidak akan ada gerakan sama sekali. Ya, makanya kalau kita dakwah kebenaran itu tujuan kita. Bagaimana menampakkan kebenaran dengan umat manusia. Ya, beliau mengatakan bahwa kebatilan yang menyebar itu kapan itu? Ketika di situ tidak ada ilmu, tidak ada dakwah. Sudah kebatilan subur. Tapi kapan ada dakwah kebenaran, ini menyeimbangkan. Dan Allah menjanjikan kebenaran ini yang akan unggul. Ya, kebenaran ini akan unggul. Apalagi kita biiznillah subhanahu wa ta'ala, dakwah kita bukan mencari pengikut, bukan mencari duniawi, bukan mencari kursi dan sebagainya. Kita murni menyampaikan apa yang kami dapatkan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Itu ya, Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian, ya, kebanyakan manusia seperti itu. Ya, itu biasa terjadi karena memang mereka beragama karena taklid. Na'udzubillah. Kita baca kata penulis kitab Al-Aslul Awal. Asal yang pertama. Ikhlasu dinillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul amah. Thumma sara ala aktsaril ummati masara adhara lahum syaitanul ikhlasa fi surati tanakusi salihin wa taqsiri fi huquqihim wa adhara lahum syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Masya Allah, kata beliau, usul yang pertama yaitu tentang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya, gitu ya.
dan menjelaskan kebalikan dari syirik, daripada tauhid, dari ikhlas, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan Al-Qur'an isinya adalah menjelaskan pondasi ini. Ya, menjelaskan tentang tauhid, ya, tentang bahaya syirik min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisinya. Bikalam, dengan pembicaraan yang dipahami orang yang sangat bodoh sekalipun. Ini Al-Qur'an, ya. Al-Quran itu sampai nanti saya sebutkan, kata Ibnu Qayyim, seluruh isi Al-Quran adalah tauhid. Yang ini bisa dipahami orang yang paling bodoh sekalipun. Itu bedanya Al-Quran, ya. Al-Quran ini orang sebodoh apapun, dari kata balit, ya, balit itu kalau bahasa kita cocok tell me, telat mikir, paham? Sejam baru paham. Ya, loadingnya lambat itu, karena nggak 4G ini, ya. 2G mungkin itu. Makanya itu balit. Itu saja kata beliau bisa paham dengan Al-Qur'an. Ya. Tsumma sara ala aktsal ummati masara, kemudian mereka berubah, ya. Seperti apa mereka berubah itu? Dan syaitan menampakkan kepada mereka bahwa keikhlasan itu adalah digambarkan seperti apa? Orang yang merendahkan orang-orang soleh dan mengurangi haknya mereka. Ya, perhatikan. Orang ketika berbicara ikhlas, apa kata mereka? Loh, kamu ini, ya, merendahkan derajatnya orang soleh, tidak memberikan hak mereka dengan sebenarnya. Ya, betul tidak? Coba kalau kita datang kepada orang-orang yang memuja-muja kuburan, Pak, jangan syirik kepada Allah, Pak. Ini toh manusia. Salah kamu ini. Ini kuburan orang soleh, kuburan orang yang didekatkan Allah Subhanahu wa taala. Didengar ucapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok nggak boleh doa sama mereka? Oh, memang kamu ini merendahkan derajat para wali, para orang soleh. Itu kan kesyirikan itu mereka anggap, mereka balik keadaannya seperti apa? Seperti orang yang merendahkan derajat orang soleh dan tidak menunjukkan hak mereka sebaik-baiknya. Kenapa itu? Beliau mengatakan ini yang menampakkan adalah syaitan. Baik syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Ya, karena syaitan, kata Sa'di, diambil dari kata syaitana yashtunu. Setiap perkara yang menyeleweng dari kebenaran itu syaitan. Maka syaitan ada yang kelihatan, kepalanya hitam, itu dari jenis manusia, dan setan tidak kelihatan, dari kalangan jin. Maka dalam surat Anas Allah berfirman, minal jinnati wan nas. Setan itu dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Ya, maka orang-orang yang menyuruh kepada kebatilan, ya, menyuruh kepada syahwat mereka, kepada kesyirikan, kebid'ahan, hakikatnya mereka setan. Cuman apa? Bentuknya manusia. Setan mereka bentuknya manusia. Ya, dan yang kedua adalah setan yang tidak kelihatan, dari kalangan jin. Apa kerjaan mereka? Yuwasfisu fi sudurin nas. Ya, mereka membisikkan dalam hati manusia. Lengkap ini. Maka setan, manusia dan jin kalau bersatu, sudah itu. Ya, mereka dari manusia yang ngajak kepada kebatilan, yang di hati setan dari kalangan jin. Gitu. Wa adhara lahum syirka billah fi surati mahabbatis sholihin. Dan setan menampakkan kepada mereka syirik kepada Allah, digambarkan sebagai apa? Kecintaan kepada orang soleh dan mengikuti mereka. Ini paham, ya? Ini apa yang belum gambarkan di sini, kaidah yang pertama, usul yang pertama itu. Tauhid yang begitu ngerinya, yang begitu besar manfaatnya, syirik yang begitu bahayanya, digambarkan ini adalah apa? Merendahkan derajat orang soleh, tidak menunjukkan hak mereka. Ya, ini ya, ini jadi seperti itu. Gambaran kaidah yang pertama. Gambaran kaidah yang pertama. Kita akan ya sedikit menjelaskan tentang maksud, ya, dari keinginan Syekh rahimahullah menjelaskan asal yang pertama ini. Yang pertama adalah ikhlasuddin lillah, yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Apa itu ikhlas? Secara bahasa, bahwa ikhlas adalah at-tasfiyah, yaitu memurnikan. Itu ikhlas. Jadi seorang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata dan tidak menyekutukannya. Nah, ini merupakan pondasi yang pertama kali. Nah, kemudian yang kedua yang sudah kita jelaskan tadi secara singkat, bahwa ikhlas itu luar biasa kedudukannya. Ya, besar kecilnya pahala ditentukan dengan kadar keikhlasan. Ya, kata Abdullah Mubarak, beliau sebutkan rubba amalin saghirin tukabiru aniyah. Ya, berapa banyak amalan kecil tetapi apa? Menjadi besar pahalanya disebabkan karena niat. Dan ini yang betul-betul dipegang kuat
oleh para ulama kita. Ya, keikhlasan inilah yang mereka kedepankan. Pernah saya kisahkan di sini tentang ucapan Imam Malik rahimahullah. Tatkala Imam Malik sedang sibuk nyusun kitab Muwatta. Ya, itu sebuah kitab yang luar biasa. Ketika beliau nyusun itu, orang pada mencibir. Malik, kurang kerjaan amat. Sudah banyak Muwatta yang lain, ngapain nyusun buku seperti itu? Imam Malik Masya Allah, dia mengatakan, makana lillahi baqiyah. Amalan yang dilakukan karena Allah itu yang akan tetap terjaga, tetap ada. Apa yang terjadi? Coba sekarang kita lihat, kita mau nyari di maktabah manapun, walaupun kita nyari maktabah syamilah yang di aplikasi, kita cari Muwatta, yang muncul cuma satu, Muwatta Imam Malik. Mana Muwatta yang lainnya ditelan oleh masa, hilang dengan bumi. Ya, yang tersisa hanya satu, Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Ya, karena memang belum melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang dai. Dia mendakwahkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan apa-apa. Allah akan berikan kepada mereka kelanggengan. Ya, maka penting Bapak sekalian, kita sebagai penyelenggara satu taklim, kajian yang menyampaikan, hendaklah kita perbaiki ikhlas setiap kita mengadakan kegiatan. Ya, sehingga apa? Sehingga dengan seperti itu Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan ya terhadap ya kegiatan yang sedang kita lakukan. Nah, itu namanya ikhlas secara bahasa, itu at-tasfiyah. Adapun secara istilah, kata Syekh Fauzan beliau mengatakan tarkus syirki wa ifradullahi azza wa jalla bil ibadah, itu meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya, yaitu meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jadi lebih mengkerucut tentang tauhid uluhiyah. Ya, tentang tauhid uluhiyah. Ini makna ikhlas. Ya, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu diddihi, dan menjelaskan kebalikan daripada tauhid, yaitu apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita jelaskan di pertemuan Qaidul Arba dulu, bahwa syirik secara bahasa artinya andid, yaitu tandingan. Adapun secara secara istilah, syirik kepada Allah adalah apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah, yaitu mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus baginya. Ini kalau kita berbicara syirik secara umum, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifat. Ya, tapi lebih mengkerucut di sini adalah menjelaskan syirik dalam bab uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah. Maksudnya apa? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Sedangkan syirik yaitu sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan. Syirik itu, kata beliau, memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah itu jangan kita bayangkan cuma sholat baca Al-Quran, tidak. Ibadah itu sudah kita jelaskan dulu dalam kitab Tauhid, seperti ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah, sebuah nama yang mencakup segala yang Allah cintai, Allah ridhai, baik ucapan, perbuatan, nampak maupun tersembunyi. Maka termasuk ibadah itu seperti seorang yang cinta, takut, berharap, tawakal, berserah diri, ya, itu ibadah. Jika seorang yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala melebihi takutnya kepada Allah, syirik kepada Allah. Ya, termasuk ada orang lewat kuburan merinding, takut, ya, tiba-tiba ada pocong lewat, misalkan itu. Bagaimana apa syirik itu? Syekh Taimiyah rahimahullah menyebutkan itu termasuk khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi, dan itu dekat kepada kesyirikan. Karena tidaklah orang yang memiliki takut seperti itu melainkan dia punya keyakinan bahwa makhluk yang sudah mati itu bisa memberikan mandarat kepada kita. Itu ya, ini. Jadi kalau kita lewat kok masih merinding, perbanyak dan perbaiki belajar tauhid lagi. Gitu. Kalau masih merinding, Pak, lewat kuburan. Kemarin ada orang mati, kemarin baru habis subuh merinding. Masya Allah. Keluarganya mati, nggak berani tidur di kamar. Kalau masih ada, perbaiki tauhid kita, Bapak sekalian. Ya, perbaiki tauhid kita. Ya, itu contoh apa? Ibadah. Contoh syirik kepada Allah dalam bentuk apa? Rasa takut. Contoh lagi Bapak sekalian, syirik kepada Allah diantaranya adalah apa? Tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri. Sidqul i'timadi Allah fi jalbil manafi au daf'il madar. Jujurnya seorang menyadarkan segala urusan kepada Allah, baik ketika mendapatkan manfaat atau
menghindarkan dari mara bahaya. Itu namanya tawakal kepada Allah. Maka kalau ada orang ya, dia kok tawakal kepada usahanya, tenang, saya sudah nyangkul paling dalam, mesti sukses. Apa yang terjadi? Kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan al-i'timadu bil asbabi syirkun wa tarkul asbabi qadhun fi syariah. Beliau mengatakan seorang yang bersandar kepada sebab itu ada kesyirikan kepada Allah. Sudah, pokoknya berobat saja udah. Allah nomor 2. Pokoknya saya usaha yang semaksimal mungkin. Allah nomor 3. Apa kata Fudail bin Iyad? Itu kesyirikan. Wa tarkul asbab, dan meninggalkan berusaha qadhun fi syariah, itu adalah tercela dalam syariat. Bagaimana tawakal itu? Yang pertama dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ambil sebab. Itu tawakal namanya. Ya, enggak mau usaha lah, kalau datangnya datang. Kalau jamnya nanti kamburkan emas, ya kamburkan emas misalkan. Ya, itu namanya apa? Tercela dalam syariat. Karena dia malas seperti itu. Tapi kalau bersandar kepada sebab, tenang saja. Saya sudah nyangkul paling dalam. Ya, toko sudah bikin sedemikian rupa. Ya, catnya warna-warni, mesti akan ramai. Tanpa menyebutkan insya Allah. Perhatikan ya. Luar biasa itu. Maka Bapak sekalian, kita itu penting sekali ya mengingatkan hal seperti ini. Bagaimana pentingnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala urusan hanya kepadanya. Ya, bukan kepada selainnya. Ya, termasuk jenis ibadah yang lain Bapak sekalian adalah menyembelih. Rasul menyebutkan dalam hadisnya, man dabaha li ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Ya, telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala menyembelih. Ya, ini dengan perincian sudah di dalam kitab salah satu usul. Nah, ini beliau menyebutkan tentang apa? Tentang penjelasan kebalikan dari tauhid, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ngerinya syirik bisa kita ulang kembali dalam pelajaran Qaidatul Arba. Yang saya sebutkan saat itu berapa? Ada 10 ya. 10 bahaya dan ngerinya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau 10 kita pahami, bahkan kita hafal dalilnya, luar biasa. Kemudian yang berikutnya, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl. Dan keberadaan kebanyakan Al-Qur'an ini menjelaskan pokok ini min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisinya. Dengan pembicaraan, dengan kalimat yang orang bodoh, sangat bodoh pun bisa memahaminya. Ini, jadi Al-Quran Bapak sekalian digambarkan Syekh di sini itu kebanyakannya adalah menjelaskan tentang tauhid. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengungkapkan dengan kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Al-Quran semuanya itu adalah menjelaskan tentang tauhid. Waduh, Masya Allah Al-Quran ini. Ya, bagaimana perinciannya? Beliau mengatakan li'annahu imma amrun bi'ibadatillahi wahdah wa tarki syirik. Karena boleh jadi isi Al-Quran yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Ya kan? Apa ayatnya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Contohnya, perintah Allah agar beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan. Ini yang pertama. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid. Dan boleh jadi yang kedua adalah Allah menjelaskan tentang apa? Tentang balasan yang Allah berikan kepada ahli tauhid. Apa di antara ya balasan yang Allah janjikan bagi orang-orang mentauhidkan Allah? Allah berikan kepada mereka keamanan dan hidayah di dunia dan di hari kiamat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman, dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Aman di mana? Di dunia Bapak sekalian. Janji Allah, orang yang mengamalkan tauhid akan aman, baik dalam dirinya maupun di sekitar orang lain. Kenapa? Orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan lindungi mereka. Ya, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ya, itu kita jaga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita. Apa yang Allah jaga? Ibnu Rajab mengatakan Allah akan jaga segala maslahat dunia kita dan Allah menjaga maslahat akhirat kita. Ya, dunia seperti apa kata beliau dalam kitab Jami'ul Hikam? Allah akan menjaga visi kita, Allah akan menjaga anak keturunan kita, dan Allah akan menjaga harta-harta kita. Ini buah kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang paling penting untuk kita jaga adalah menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ulangi lagi. Jadi orang yang
Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa Allah berikan kepada mereka? Keamanan di dunia. Ya, tidak ada kekhawatiran. Ya, maka Allah ketika menyebutkan sifatnya wali-wali Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan dan kekhawatiran. Siapa mereka? Alladzina amanu, itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, ini syarat kewalian Bapak sekalian. Jadi wali itu bukan orang yang bisa terbang, ya tenggelam di air sejam gak mati. Bukan itu syaratnya. Syarat kewalian cuma dua, iman dan takwa. Bagaimana iman itu? Yang tidak ada kesyirikan. Nah, ini Allah akan berikan kepada mereka keamanan di dunia. Dan Allah berikan kepada mereka keamanan di akhirat. Dengan apa? Allah jauhkan mereka dari api neraka. Ya, Allah berikan kepada mereka jauh dari api neraka. Ini adalah buah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan luar biasa sekali Bapak sekalian, Rasul pernah menyebutkan tentang hadis bitaqah. Hadis kertas kecil. Ini sudah berlalu kita di dalam kitab tauhid. Ya, Rasul menyebutkan bahwa di hari kiamat kelak akan didatangkan seorang yang dia memiliki catatan amal 99 lembar. Setiap lembarnya ini adalah maddal basar, sejauh mata memandang. Apa isinya? Dosa, maksiat, dosa, maksiat. Setiap dosa itu Allah perlihatkan. Ata'ribu dzanba kadza. Kamu kenal dosamu ini? Iya. Ini semua sampai 99 lembar dia kenal semua. Maka kemudian sampai orang ini menganggap dirinya akan celaka, akan binasa. Allah bertanya kepadanya, alaka udhrun aw hasanah? Apakah kamu punya udur, punya alasan atau punya kebaikan? Dia mengatakan la wallahi. Tidak punya ya Allah. Ya, maka Allah mengatakan innaka la tutlamul yaum. Kamu tidak terzalimi di hari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kertas kecil. Di kertas ini tertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allah timbang 99 catatan amal isinya kejelekan dengan satu timbangan kecil. Apa yang terjadi? Ternyata timbangan la ilaha illallah muhammadar rasulullah lebih berat. Allah ampunkan dosanya, surga tempatnya. Coba Bapak sekalian. Ini semua menunjukkan tentang apa? Tentang bagaimana ya agungnya kalimat tauhid. Ya, kalimat yang ucapkan itu banyak gampang sekali, tetapi konsekuensinya sangat berat itu. Nah, ini semua adalah buah daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan Al-Qur'an yang kedua. Yang ketiga adalah wajazai ahli syirik. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di hari kiamat. Ya, Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an bagi orang-orang syirik kepada Allah, apa kata Allah? Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatahtafahu tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang terjatuh dari langit. Mungkinkah orang terjatuh dari langit selamat? Kecil kemungkinan. Jangan langit, pesawat saja ya. Cuman sekian ribu kaki di atas bumi. Begitu kecelakaan, nyaris 0% yang selamat. Ya kan, 0, jarang itu mereka selamat itu. Badan pesawat aja hancur lebur, apalagi jasad manusia. Itu baru sekian ya di atas kita. Allah gambarkan orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Dari atas langit mereka terjatuh. Gak mungkin selamat. Ini adalah apa? Balasannya Allah sebutkan tentang apa? Tentang orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bertiga. Wa imma, dan boleh jadi Al-Qur'an di sini apa? Fi ahkamil halalil wal haram. Tentang hukum halal dan haram. Wa hadhihi min huquqit tauhid, dan ini merupakan hak konsekuensi daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi seorang yang mentauhidkan Allah, apa buktinya? Dia akan menjauhi yang haram, melakukan yang halal. Ini dia. Jadi buah daripada tauhid. Kemudian yang kelima kata beliau, wa imma qasasun anir rusuli wa umamahum wa ma hasala bainahum minal khusumat. Dan mungkin jadi Al-Qur'an di sini adalah apa? Adalah kisah-kisah para rasul bersama dengan umat mereka ketika mereka terjadi permusuhan. Ya. Apa yang menyebabkan mereka bermusuhan? Masalah tauhid. Ya, Rasul ketika awal-awal ya mendakwahkan Islam atau sebelum beliau diangkat sebagai rasul, semua orang percaya dengan beliau. Tapi giliran Rasul mengajarkan kepada mereka, merintahkan, ucapkan qulu la ilaha illallah, mulailah permusuhan, ya, kebencian muncul di tengah-tengah mereka. Permusuhan pun terjadi antara Rasul dan orang-orang musyrik. Ya, itu Al-Qur'an isinya. Ya,
Ini kata beliau, wa hada jazaa'ut tauhid wa syirik, dan ini adalah balasan tauhid dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkutatnya Al-Qur'an. Ya, kalau kita globalkan itu isinya. Al-Qur'an menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa di antara Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan di situ, bagaimana kokohnya beliau memegang tauhid. Sampai beliau harus berhadapan dengan bapaknya sendiri, dengan pembimbingnya sendiri, dengan umatnya sendiri. Beliau diusir dari kampung halaman. Kenapa? Mempertahankan tauhid. Allah menyebutkan Al-Quran tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam pun sama. Nabi Musa pun sama. Beliau bentrok dengan umatnya disebabkan karena apa? Mempertahankan tauhid. Itu isi kandungan Al-Quran. Ya, maka kalau kita tidak paham tauhid, masya Allah, seakan-akan kita meninggalkan Al-Quran. Cuman kata beliau, "Tsumma sara ala aktsaril ummah masara." Kemudian apa? Berubahlah, terjadilah ya dari kebanyakan umat apa yang mereka alami. Apa itu? Bahwasanya syaitan menampakkan kepada mereka bahwa ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala digambarkan sebagai apa? Merendahkan orang-orang soleh dan tidak menunaikan haknya mereka. Ini kekeliruan mereka seperti ini, Bapak sekalian. Dan ini sudah kita alami. Ya, sekali berdoktor, profesor, banyak keliru dalam bab ini. Ini juga semua menunjukkan kepada kita betapa besar dan agung nikmat hidayah taufik. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan hidayah taufik itu. Ya, kita yang tidak punya gelar, kecerdasannya pas-pasan, tapi Allah berikan taufik kepada kita tauhid, itu nikmat yang sangat besar. Ya, karena memang Rasul pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang pamannya, ya Abu Talib, ketika Rasul sudah berupaya semaksimal mungkin ya menjelaskan dengan penjelasan kepada Abu Talib agar masuk Islam, sampai kemudian matinya pun belum mengucapkan syahadat, maka beliau sangat bersedih. Akhirnya Allah turunkan ayat. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka masya Allah ya, kita hidup jauh dari zaman kenabian. Kita hidup tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Tapi apa? Allah berikan kepada kita hidayah tauhid. Ya, ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Kita syukuri. Ya, kita syukuri betul-betul. Jangan kita kotori dengan kita berbuat maksiat kepadanya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kita semua ya kehidupan yang bermanfaat. Ini Bapak sekalian. Jadi ini keadaan manusia, jadi ditampakkan oleh syaitan ya, mereka ini ketika mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, seakan-akan mereka ini apa? Merendahkan orang soleh dan tidak menunaikan hak-hak mereka. Ya, padahal mereka baca Al-Quran kan? Iya Bapak sekalian. Cuman apa? Tadi saya gambarkan bahwa mereka membaca Al-Quran namun tidak mereka tadaburi. Ya, ayat masalah tauhid itu banyak sekali. Ya, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan semua Al-Quran isinya tauhid. Cuman apa? Mereka itu terlena dari mentadaburi, cuman sekedar mendengarkan para pembacanya. Mereka paham, qori ini lagunya kayak gini. Ya, nada tingginya di ayat ini, rendahnya gini, nangisnya kapan? Ketika jadi imam nangis ikut nangis. Ada kan ya? Sekedar itu, kecil manfaatnya. Bukan itu Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran adalah apa? Untuk ditadaburi. Memang betul, ya, memperindah bacaan Al-Quran itu perkara yang dituntut. Sampai Rasul mengatakan, laisa minna man yataghana bil Quran. Bukan termasuk dari kami orang yang tidak, mungkin kalau kita ekstrimnya, melakukan Al-Quran. Tapi jangan lakukanlah orang yang tidak memperindah bacaan Al-Quran. Ya, maka latihan, nggak apa-apa kita bacaannya diperbagus. Biar nggak apa, kita baca juga enak. Istri yang baca juga mantuk-mantuk, mertua yang baca juga senyum-senyum, kan gitu ya. Tapi bukan itu tujuan kita. Nah, ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mentadaburi Al-Quran. Ya, maka Allah gambarkan Bapak sekalian, ya, bahwa orang-orang yang mereka membaca Al-Quran dan mereka tidak mentadaburinya, ini Syekh Shalih Fauzan menggambarkan seperti apa? Seperti Allah kabarkan dalam surat Al-Baqarah 171. Tatkala Allah mengatakan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a summum bukmun umyun fahum la yaqilun.
Ya, dan permisalan orang-orang beriman yang mereka menyeru orang-orang kafir. Hai, sini, iki masuk Islam, sini mentauhidkan Allah. Itu seperti apa? Seperti orang yang dia memanggil binatang ternak mereka. Hei, sini, sini. Apa kira-kira datang? Kita punya kambing 1000, panggil. Ini cuma tonga-tonga saja kan gitu. Ya, bima la yasma'u, ya, seperti orang yang dia memanggil binatang yang tidak dia dengar melainkan panggilan dan seruan saja. Summun, mereka tuli, bisu, buta, dan mereka tidak berakal, tidak memikirkan. Itu ya, nggak paham itu. Ini kambing bing-bing sini bes, dus nidus, itu ya, nggak paham dia suruh apa di situ. Mau disembelih pun nggak paham. Sini be, sembelih, nggak paham dia. Ya, ini bebek dikawinin, nggak paham dia. Allah gambarkan bahwa orang-orang kafir yang mereka diajak bicara, ya, itu seperti apa? Orang yang ngajak bicara dengan kambing tadi. Ternyata apa sekalian? Masya Allah. Jadi Syekh di sini menyamakan, ya, memiripkan bahwa orang-orang yang baca Al-Quran sedangkan mereka tidak mentadaburi seperti tadi, seperti orang yang memanggil kambing-kambing mereka. Nggak akan paham mereka. Cuman ngerti dipanggil, iya tuh ada suara orang teriak-teriak, kentongan dibunyikan, tapi nggak tahu apa maknanya. Nah, ini maka merupakan PR bagi kita semua. Ya, selain kita baca Al-Quran, ya, usahalah kita bisa memahaminya. Nah, sekarang sejauh mana usaha kita? Ya, kita bahasa Arab tidak terlalu mahir. Gitu ya, walaupun harusnya usaha kita belajar bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran Masya Allah petunjuk hidup. Ya, dan saya rasakan tanpa bahasa Arab kita mentok. Tanpa bahasa Arab kita mentok memahami Al-Quran. Tapi kalau kita tahu bahasa Arab, Masya Allah, tafsiran para ulama itu luar biasa. Dan kalau kita baca ayat dengan kita membaca tafsirnya para ulama, luar biasa. Bisa tergambar, maksudnya seperti ini tuh ayat ini. Ya, maka ini saya nasihatkan agar kita ya semakin bersemangat untuk mentadaburi Al-Quran. Ya, kemudian kata beliau, wa adhara lahum syirka billah, dan setan menggambarkan kepada mereka bahwa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fi surati mahabbatis shalihin, digambarkan dengan kecintaan kepada orang soleh dan mengikuti mereka. Ya, memang betul Bapak sekalian, bagi seorang mukmin kita diperintahkan Allah untuk mencintai orang-orang soleh. Betul. Ya, tapi ketika mereka sudah meninggal, tidak boleh kemudian kita meminta kepada mereka. Tidak boleh kita jadikan orang soleh sebagai apa? Sebagai perantara, bahkan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan Bapak sekalian bahwa awal kali munculnya kesyirikan di atas muka bumi ini itu masalah ini. Ghulu fis sholihin. Ekstrim, berlebihan ketika menyanjung orang-orang soleh. Abdullah bin Abbas, ya, sebagaimana sudah kita nukilkan ucapan dulu mengatakan generasi dari Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Ya, 10 generasi. Kalau andikan satu generasi 1000 tahun, berarti berapa? 10.000 tahun. Kulluhum ala tauhid. Semua mereka berada di atas tauhid. Kapan terjadi kesyirikan? Yaitu di zaman umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka mendapati orang soleh di tengah mereka, akhirnya apa? Mereka gambar orang soleh tersebut. Lama-lama dibikin patung, ya, hanya sekedar mengingatkan mereka tentang jasa orang ini, untuk memberikan semangat, ya, agar orang-orang ini bisa beramal seperti orang soleh tadi. Lama-kelamaan kan apa? Kemudian generasi ini habis, akhirnya dibisikkan syaitan, kemudian disembah dan dijadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian pertama syirik di masa umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kapan itu? Ketika mereka ya ekstrim, berlebihan ketika memuji orang-orang yang orang soleh. Ya, maka hati-hati Bapak sekalian, kita pertengahan. Memuji orang soleh adalah perkara yang terpuji, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh sampai meyakini keyakinan-keyakinan yang melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ya satu kaidah yang bisa kita sampaikan, semoga bisa memberikan ya pencerahan kepada kita, ilmu yang bermanfaat, dan bisa menggambarkan kepada kita betapa penting dan agungnya kenikmatan berupa tauhid dan berupa kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.